Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat pemilu, apa kabar ini? Semoga harinya cerah-cerah saja ya, semakin menyenangkan. Sambil kita menunggu masa pemeriksaan berkas dan jadwal wawancara nantinya. Jadi untuk mengisi kekosongannya, ada kalanya kita mempersiapkan diri untuk bekal persiapan tes wawancara nantinya yang akan diadakan tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2023. Jadi tinggal menunggu hari saja ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan berbagi soal-soal pertanyaan dalam tes wawancara bagi calon Panwaslu kelurahan, desa atau PKD. Jadi untuk tes wawancara yang akan ditanyakan oleh anggota Panwascam itu beragam ya teman-teman. Jadi tergantung dari pewawancaranya, ada yang susah, ada juga yang mudah, tergantung mood dan karakter dari pewawancara. Tapi jangan khawatir teman-teman, asalkan kita yakin, tetap berdoa, semoga itu dimudahkan. Tapi pada dasarnya pewawancara hanya ingin melihat pengetahuan dan kemampuan dari calon BKD-nya. Apakah layak, siap bekerja sama, dan mampu membawa tugas ini sampai nanti pada tahap penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya. Jadi oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dari teman-teman semua dari segi materinya, dari segi pengalaman di bidang lainnya, dan skill yang bisa diterapkan dalam pengawasan kelurahan atau desa. Jadi teman-teman jangan khawatir ya untuk masalah dia sudah berpengalaman atau tidak, itu nanti tergantung dari Panwascamnya. Jadi begini teman-teman, Panwascam itu ada yang sukanya ingin yang baru, ada yang orang yang lama. Cuman kalau orang lama untuk track recordnya kalau bagus ya nggak masalah. Biasanya kalau track recordnya nggak bagus, dia nggak milih lagi. Jadi yang baru ini jangan khawatir teman-teman untuk tetap bersaing dengan yang lama. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan memberikan informasi berguna bagi teman-teman sekalian. Bagi yang suka silahkan like dan bagikan informasi ke teman-teman yang lainnya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Berikan komentar yang bersifat membangun serta pengalaman-pengalaman pribadi untuk ditunjukkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. 1. Apa itu PKD? Jawabannya, PKD adalah singkatan dari Panwaslu Kelurahan Desa yang bertugas mengawasi tahapan pemilu di wilayah kelurahan desa. 2. Apa itu tugas PKD? Jawabannya adalah Panwaslu Kelurahan Desa bertugas A. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan desa. B. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan desa. C. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa. D. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. 3. Apa motivasi Anda ingin mendaftarkan Panwaslu Kelurahan Desa? Jawabannya adalah motivasi saya mendaftar Panwaslu Kelurahan Desa adalah jika saya lulus menjadi Panwaslu Kelurahan Desa pada pemilu 2024, maka saya akan mendedikasikan pikiran, tenaga, dan waktu saya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil. 4. Apa saja kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa? Jawabannya adalah A. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. B. Menyampaikan laporan hasil pengawas kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. C. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan D. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jika Anda sebagai Panwaslu Kelurahan Desa, kemudian ada kerabat atau keluarga Anda yang meminta bantuan Anda untuk membantu calon peserta pemilu atau tim sukses dalam rangka mengajak masyarakat agar dapat memilih calon tertentu, apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah saya akan memberitahukan kerabat atau keluarga saya dengan baik bahwa saya adalah pengawas pemilu yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu untuk mengajak mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu peserta pemilu dan diamanatkan undang-undang untuk mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu. Enam, apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu? Jawabannya adalah semua aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang pemilu pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung seperti memanipulasi jumlah suara, melakukan money politik, dan lain sebagainya. 7. Sejak kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir? Jawabannya adalah tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir setelah 2 bulan dari hari pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. 8. Siapa saja peserta pemilu tahun 2024 nantinya? Jawabannya adalah calon presiden dan wakil presiden, memilih calon DPR, memilih calon DPD, memilih calon DPRD provinsi, dan memilih calon DPRD kabupaten kota. 9. Hari dan tanggal berapakah hari pemungutan suara tahun 2024? Jawabannya adalah berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, maka pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. 10. Apa itu TPS? Jawabannya adalah TPS adalah tempat pemungutan suara. 11. Siapakah yang bertugas di TPS? Jawabannya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. 12. Apa itu pengawas TPS? Jawabannya adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi tiap-tiap TPS. 13. Apakah Anda bersedia kerja lembur jika diminta oleh atasan atau Panwascam? Saya bersedia karena saya sadar penyelenggaraan pemilu memang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. 14. Ada berapa jenis pelanggaran pemilu dan sebutkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindakan pidana pemilu. 15. Berapa jumlah pemilih maksimum di setiap TPS? Jawabannya adalah paling banyak 500 pemilih tiap TPS, apabila lebih akan dibagi 2 TPS. 16. Kamu sebagai anggota Panwaslu Kelurahan Desa harus bersikap netral. Artinya kamu? Jawabannya adalah artinya saya dalam melakukan tugas sebagai Panwaslu Kelurahan atau Desa tidak memihak siapapun dan tidak bertentangan dengan peraturan kepemiluan. 17. Sebutkan struktur kelembagaan Bawaslu. Jawabannya adalah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Bawaslu Kecamatan atau Panwascam, Panwaslu Kelurahan atau Desa, terakhir pengawas TPS. 18. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan jika terpilih menjadi anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa? Jawabannya adalah berdedikasi penuh dan loyal pada tugas pengawasan serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
19. Apa pengertian Bawaslu? Jawabannya adalah Bawaslu adalah badan pengawas pemilu, yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 20. Berapakah jumlah partai politik dalam pemilu tahun 2024? Jawabannya adalah jumlah total ada 24 partai politik peserta pemilu 2024, terdiri dari 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Nah, itulah kumpulan pertanyaan-pertanyaan tes wawancara yang sering ditanyakan oleh pewawancara atau panwascan bagi calon anggota BKD atau Panwaslu Kelurahan Desa. Semoga itu membantu dan menjadi acuan bagi teman-teman semua. Untuk jawaban hanyalah referensi ya, jadi bukan mutlak seperti itu. Teman-teman bisa kembangkan sendiri berdasarkan dengan pertanyaannya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa selalu berdoa. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya, like and share. Saya doakan semoga teman-teman sekalian lulus menjadi anggota BKD atau Panwaslu Kelurahan Desa dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.